Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo Teens, baik lagi kita di acara TFC. Hari ini kita akan menyimak sebuah renungan dari Teens for Christ yang berjudul Menyesal untuk Dilahirkan. Bersama saya Andreas Parmenas Kristi, salam kenal. Hari ini kita sebelum bersama-sama masuk dalam tulisannya, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang baik, kami bersyukur untuk setiap hari di mana kami mengingat momen bersama keluarga kami, maupun momen-momen yang menyedihkan, menderita, yang membuat kami bertanya tentang kenapa kami dilahirkan. Dan sebentar Tuhan, kiranya Tuhan mampu membimbing kami bersama-sama untuk belajar menyimak tentang apa firman Tuhan yang mau disampaikan kepada rasa penasaran kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah sebab kami rindu untuk mendengarkan. Amin. Oke Teens, yang menjadi pusat kajian perenungan hari ini diambil dari Ayub 3 ayat yang ke-20. Aku akan bacakan buat kita semua. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah payah dan hidup kepada yang pedih hati? Nah, teman-teman, dari judul yang menyesal dilahirkan ini ada tulisan yang pengen disampaikan kepada kita semua. Pernahkah kamu mendengar nama Suhogi? Suhogi ini adalah seorang aktivis Tionghoa Indonesia yang terkenal karena tulis-tulisannya yang menentang kediktatoran pada saat itu, serta juga banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masanya. Nah, menurut dia ada dua ungkapan nih yang sangat menarik banget untuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah nasib terbaik adalah tidak dilahirkan. Wah, maksudnya gimana tuh nasib terbaik yang tidak dilahirkan? Yang kedua adalah dilahirkan tetapi kita mati muda. Lalu maksudnya apa sih yang dimaksudkan nasib baik padahal tidak dilahirkan, padahal mati muda gitu ya? Lalu kemudian Suhogi ini bilang bahwa karena semasa hidupnya dia melihat banyak sekali penderitaan. Jadi selama hidupnya yang panjang itu dia berefleksi bahwa kayaknya lebih baik aku nggak dilahirkan aja lah, supaya nggak melihat segala situasi yang menderita ini, supaya nggak melihat penderitaan yang kemudian membuat aku kayak bertanya-tanya, kenapa sih aku harus dilahirkan gitu. Kemudian di masa hidupnya ini Sigi ini dia itu terus berjuang melawan kekuasaan orang-orang yang seringkali sedang menyampingkan hak-hak manusia untuk merebut kekuasaan. Jadi pada saat itu lagi panas-panasnya nih orang-orang berebut kekuasaan gitu ya, tetapi sambil mengkesampingkan hak-hak manusianya. Kemudian teman-temannya Gi juga ini, mereka seringkali juga tergiur sama panggilan-panggilan untuk mengkesampingkan hak asasi manusia supaya dapat kekuasaannya. Nah, dari ceritanya Gi ini teman-teman kita sambungkan ke bacaan kita tentang pengalaman hidupnya Ayub yang hampir mirip-mirip juga. Jadi si Ayub yang kita tahu teman-teman, dia kan seringkali mengungkapkan penyesalan tentang hidupnya ketika dia merasakan penderitaan yang dia gak tahu maknanya itu apa. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan ambil aja nyawaku gitu ya. Karena dia benar-benar dalam hidupnya ini menderita banget. Sampai dia bertanya-tanya juga atau berharap juga untuk tidak dilahirkan. Nah, oleh sebab itu teman-teman di sini kita diajak, kalau misalnya teman-teman bersama-sama sudah hidup sekian lamanya ini, teman-teman merasa kok dalam hidupnya selalu melihat penderitaan, kok dalam hidupnya selalu menyaksikan hal-hal yang gak pengen sebenarnya teman-teman lihat sampai sekarang. Dan teman-teman jadi bertanya-tanya, kenapa sih aku harus lahir untuk menyaksikan itu semua gitu. Kayak nggak adil, kayak hak kita dirampas, jadi manusia ini kayaknya nggak menyenangkan sampai sekarang saat ini. Itu yang menjadikan teman-teman bertanya-tanya. Tapi kemudian teman-teman percayalah, melalui kemudian
bacaan kita hari ini, kita bersama-sama diajak untuk terus hidup walaupun kita menderita. Kita diajak untuk terus berproses walaupun kita tahu rasa-rasanya kita sedang menjalani kehidupan yang gak menyenangkan. Kenapa gitu? Karena sesuai dengan bacaan kita, dengan kita menjalaninya pelan-pelan gitu ya, walaupun sakit hati, kita jadi tahu apa sih makna dari kelahiran kita itu tadi. Apa sih makna dari kenapa kita harus menderita, kenapa kita harus berproses. Jadi kalau misalnya teman-teman gak dilahirkan, kita gak tahu nih apa Tuhan maunya sama hidup kita, apa yang Tuhan mau dalam masa depan kita ke depannya, kenapa sih harus menderita dulu di awal gitu ya. Nah teman-teman, marilah kemudian kita terus berdoa sama Tuhan agar kita tahu kita punya kekuatan, kita dimampukan untuk menjalani hari-hari yang gak selalu menyenangkan ini. Supaya kita jadi tahu, ternyata ini loh makna yang Tuhan berikan kepada kita. Ternyata ini loh yang Tuhan pengen kita lahir untuk sesama, untuk diri sendiri, dan makna-makna yang belum kita temukan sampai hari ini. Oke teman-teman, jadi kira-kira itulah yang mau disampaikan kepada kita semua tentang perenungan hari ini dengan judul Menyesal Dilahirkan. Oke, mari kita tutup bersama-sama di dalam doa. Di dalam rasa penasaran kami ya Tuhan tentang pertanyaan kenapa kami dilahirkan, tentang pertanyaan apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami, sehingga kami diperhadapkan dengan penderitaan, dihadapkan dengan pengalaman yang dimana kami bersama-sama boleh terus bergumul tanpa merasa dikuatkan gitu ya. Kiranya Tuhan boleh bersama-sama dengan kami, berilah Tuhan kekuatan kepada kami, mampukan kami agar kami boleh terus menyusuri proses yang Tuhan sediakan dan kehendaki bagi kami. Agar kami juga boleh menemukan arti dari kenapa kami dilahirkan. Bukan menyesalinya tapi mensyukurinya. Menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sisa hidup kami di dalam tangan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, kira-kira gitu aja renungan pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Sampai jumpa lagi di renungan Teens for Christ yang selanjutnya. Dadah.